Jenderal KKB Papua malah bongkar borok anak buahnya sendiri jadi informasi penting untuk TNI Polri. Belakangan ini para petinggi KKB Papua kerap muncul di media sosial untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah Indonesia. Tak jarang pula petinggi KKB Papua menyebarkan informasi kepada para anak buahnya melalui video di media sosial tersebut. Namun pesan dari petinggi KKB Papua itu kerap menjadi blunder. Pasalnya, melalui pesan-pesan itu petinggi KKB Papua secara tak langsung malah memberikan informasi penting kepada TNI Polri. Salah satunya seperti yang dilakukan Jenderal KKB Papua ini, niat ingin memberi analisis usai dilantik Jenderal baru KKB Papua ini malah bongkar borok anak buahnya sendiri. Semua bermula ketika KKB Papua bergerak cepat mengganti Alex Ruyaweri Yesi Makabori, Jenderal Bintang 3. KKB Papua itu sudah insaf dan telah kembali ke pangkuan NKRI. Petinggi TPNP BOPM langsung mengangkat Okto Jemi Magai menjadi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Video pelantikan Okto Jemi Magai baru-baru ini viral di media sosial. Pelantikan disaksikan pejabat TPNP BOPM dan Panglima Perang KKB Papua. Okto Jemi Magai mengenakan pakaian seragam TPNP BOPM berwarna hijau-hijau. Dia dilantik oleh Panglima tertinggi TPNP BOPM Daimanus Magayogi. Pelantikan berlangsung di lapangan terbuka. Melansir tribunpalu.com dalam artikel tangan kanan insaf dan kembali ke NKRI, bos KKB Papua lantik jenderal baru demi nenek moyang. Tidak disebutkan lokasi pelantikan, namun diduga di Dokoge Paniai. Saat pelantikan berlangsung, seluruh anggota KKB Papua berbaris rapi lengkap dengan senjata api di pundak. Pada kesempatan itu, Panglima tertinggi TPNP BOPM Daimanus Magayogi berikrar terus berperang hingga Papua merdeka. Usai dilantik, KSAD Okto Jemi Magai menyampaikan hasil analisa. Menurut TPNP BOPM yang tersebar di semua daerah Papua masih memperlihatkan banyak kelemahan. Kekuatan KKB Papua di daerah masih perlu dibenahi karena sampai saat ini pertahanan KKB terlalu mudah untuk dibobol, ujarnya. Okto Jemi Magai mengatakan pertahanan di setiap kodam banyak kelemahan sehingga KKB Papua mudah dilumpuhkan. Satu hal yang harus dibenahi adalah koordinasi. Koordinasi antara kodam harus terus dilakukan agar berdampak baik terhadap perjuangan. Okto Jemi Magai juga berikrar untuk terus berperang hingga Papua merdeka atas nama Tuhan, atas nama tulang belulang, atas nama Papua. Perjuangan harus terus dilakukan. Kita harus perang melawan TNI Polri. Alex Ruyaweri Makabori, 70 tahun, memutuskan kembali ke pangkuan NKRI setelah puluhan tahun bergabung dengan TPNP BOPM. Dia menjabat Kepala Staf Angkatan Darat TPNP BOPM di wilayah Tabi. Alex Ruyaweri menyerahkan diri ke Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura. Bersama dengan itu, dia menyerahkan 20 butir peluru hampa, baju loreng berpangkat Jenderal Bintang 3, dan sejumlah dokumen. Barang-barang tersebut diterima Kanit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura Ibda Daniel Jets Rumpaidus saat berada di Aula Obhe Rei Mai Polres Jayapura Rabu. Alex Ruyaweri Makabori juga mencium bendera merah putih. Kasat Reskrim Ibtu Muhammad Rizka mengatakan Alex Ruyaweri Makabori memiliki jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TPNPB OPM wilayah Tabi dengan pangkat Jenderal Bintang 3 berdasarkan surat perintah tanggal 14 Februari 2022 dan surat peringatan dari Eriks Makabori yang merupakan anak kandung meminta kami Polres Jayapura untuk membina orang tuanya. Alex, kata Muhammad Rizka. Alex Ruyaweri Makabori menyatakan dengan tegas bahwa dirinya telah kembali ke pangkuan NKRI. Dia bersedia memberi semua dokumen
dan barang bukti yang diterima dari TPNPB OPM. Dia ucapkan terima kasih kepada Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura karena telah membinanya dan menyadarkan untuk kembali ke NKRI, tuturnya. Anak kandung Alex Rujaweri Makabori, Erik Makabori, mengucapkan terima kasih kepada Polres Jayapura telah berhasil membina ayahnya. Secara singkat, keberadaan TPNPB OPM dapat dijelaskan sebagai berikut. Melansir wikipedia.org, UPM adalah sebuah organisasi separatis teroris yang didirikan pada tahun 1963 untuk memisahkan Provinsi Papua dan Papua Barat dari Indonesia. Gerakan ini bisa disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB, dilarang di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal KKB telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.